Selamat pagi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terima kasih untuk kehadirannya di saat teduh pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk memulai saat teduh pagi hari ini. Kita hening sejenak di hadapan Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan atas pemeliharaan Engkau di sepanjang tidur kami semalam. Kami dapat istirahat tidur dengan nyenyak, dan kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh berkumpul kembali untuk bersaat teduh bersama. Tuhan, kami rindu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu lewat pujian penyembahan dan saat teduh pagi hari ini. Tuhan, sebelum kami masuk lebih dalam lagi, kami mohon ampun untuk segala dosa-dosa kami, supaya kami layak untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, hadirlah di tengah kami rindu lawatan-Mu untuk kami pribadi lepas pribadi yang hadir pada saat teduh pagi hari ini. Yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan, dan yang berbeban berat Kau angkat bebannya supaya kami peroleh kelegahan. Tuhan juga berkati kami, para pelayan-Mu yang sedang melayani pada pagi hari ini, supaya dapat melayani dengan bimbingan Roh Kudus-Mu, dan bisa memberi waktu kami yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan, kuduskanlah seluruh jaringan internet kami, peralatan yang kami gunakan, dan ruangan di mana tempat kami berdoa, supaya tidak ada kuasa apapun yang dapat mencuri kemuliaan-Mu ketika kami berdoa, memuji, menyembah, dan mendengarkan firman-Mu. Dan kami mau serahkan saat teduh pagi hari ini dari awal, pertengahan, sampai dengan selesai di dalam pimpinan-Mu. Pimpinlah kami Tuhan, kami siap untuk Tuhan pimpin. Amin. Shalom, selamat pagi sahabat terkasih. Di dalam Yohanes 17 ayat 3 dikatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Begitu besar karya agung-Mu ya Tuhan, di dalam hidup kami. Kami sungguh mau bersyukur punya Bapa seperti Engkau. Kami terkagum dengan hasil karya-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat pujian ini dengan hati. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Terima kasih Bapa atas karya-Mu dalam hidup kami yang begitu indah. Bila ku buka mataku
dan lihat wajah-Mu. Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku. Itulah karya-Mu, Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. 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 Benar Bapa, tiada kasih yang melebihi-Mu, dan kami ingin mengenal-Mu lebih dalam lagi, dan kami mau menjadi penyembah-Mu. Saat ini Bapa, kami ingin memuji dan menyembah-Mu lebih dalam lagi. Izinkan kami merasakan hadirat-Mu. Layakkanlah kami untuk memuji dan menyembah-Mu. Ampunilah segala dosa kami. Hadirlah di tempat kami masing-masing. Siapkanlah hati-Mu untuk menyembah-Nya. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Sembahlah Dia. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu.
sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Agung karena Dia Allah yang kudus, Tiada masih karena menasih. Engkau ada Engkau yang Engkau gunung batu, Engkau kota Betul. Yang mulia terpujilah namamu. Maya rabase ramaya rabase kya ramanase ramase ramase Maya rabase ramaya rabase kya ramanase kya ramaya rabase kya ramanase. Tiada yang seindah kasih-Mu. Aku
Ramasekiara Bayala Basakara Yala Bashikiara Balatakara Masekiara Bayala Ramasekiara Bayala Balatakara Yala Bashikiara Bayala Basekiara Bayala Bakara Masekiara Bayala Bashira Balatakara Ramasekiara Bayala Bashikiara Balatakara Yala Basekiara Rabasekiara Marilah kita hening di hadapannya. Kuduslah kamu, anakku. Kuduslah kamu, sebab aku Allahmu, Allah yang kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau sendiri yang hadir pagi ini melawat setiap kami. Engkau melayakkan kami untuk menaikkan pujian, penyembahan, dan kami merasakan kekuatan yang baru yang Kau curahkan bagi kami. Terima kasih Roh Kudus. Kami mau tetap tinggal dalam hadirat-Mu. Kami rindu mengenal-Mu lebih lagi Bapa. Bapa yang kudus, Bapa yang mengasihi kami. Kuduskanlah setiap kami dengan firman-Mu pagi hari ini. Urapi anak-Mu Laura. Sucikan, kuduskan, dan tahirkan dia. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulutnya sungguh-sungguh berasal daripada-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan-Mu. Amin. Bacaan pagi ini diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 37 sampai dengan 41. Ketika Yesus selesai mengajar, seorang Farisi mengundang dia untuk makan di rumahnya. Maka masuklah ia ke rumah itu lalu duduk makan. Orang Farisi itu melihat hal itu dan ia heran karena Yesus tidak menyuci tangannya sebelum makan. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, "Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah Dia yang menjadikan bagian luar, Dia juga yang menjadikan bagian dalam? Akan tetapi, berikanlah isinya sebagai sedekah, dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Pakailah aku, hamba-Mu, orang kecil ini. Sembunyikanlah aku di balik salib-Mu ya Bapa, sehingga aku boleh benar-benar mengatakan isi hati-Mu, dan bukalah hati pikiran kami semua yang hadir pada pagi hari ini, sehingga kami boleh benar-benar mengerti firman-Mu dan boleh menjadikannya sebagai rema dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Bapa, kami siap mendengarkan. Amin. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, "Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh harampasan dan kejahatan." Saya akan membahas dalam ayat ke-39 ini. Mengapa Tuhan bisa berkata seperti itu kepada orang-orang Farisi? Karena mereka seperti ahli-ahli Taurat yang suka menerima penghormatan di pasar. Duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda, sedang mereka mengelabui mata orang-orang dengan doa yang panjang-panjang. Dapat kita lihat di firman-Nya di Markus 12 ayat 38 sampai 40 dan Lukas 20 ayat 45 sampai dengan 47. Hidup mereka penuh dengan kepura-puraan, karena dari luar mereka tampak bagus, tetapi di dalamnya banyak menyimpan kejahatan. Ibarat peribahasa, di luar berkilat, di dalam berongga, yang artinya terlihat baik di luar, namun buruk di dalam.
Pertanyaan refleksinya untuk kita renungkan, apakah sikap hidup kita juga seperti orang-orang Farisi ini? Ketika saya merenungkan bacaan ini, saya sangat tertampar karena saya berkaca dalam pengalaman hidup saya. Saya sudah mengenal pelayanan sejak saya masih belum menikah. Tetapi sampai sekarang tidak jarang sikap hidup saya masih seperti orang Farisi. Orang bisa melihat saya sebagai pelayan Tuhan, tetapi cara saya menyikapi sesuatu kadang saya masih mengandalkan kedagingan saya sendiri. Saya masih mengeraskan hati, masih suka membela diri dan menghakimi orang-orang yang melakukan kesalahan kecil yang sebetulnya tidak perlu dibahas. Seperti ART saya melakukan kesalahan kecil, kadang saya sempat menjadi senewan dan akhirnya mempengaruhi hidup saya seharian itu. Apakah pelayanan kita, baik di dalam keluarga ataupun komunitas, hanya untuk mencari kehormatan dan mencari pembenaran diri sendiri? Apakah kita masih suka mengkomentari orang lain, seperti orang Farisi yang menghakimi Yesus ketika tidak mencuci tangan terlebih dahulu sebelum makan? Firman Tuhan mengatakan dalam Matius 15 ayat 18 sampai 20. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Bersyukur diingatkan dalam komunitas kita pemunihan hati ini melalui firman-Nya agar kita bisa berjuang melawan kedagingan walaupun sulit, tetapi percaya bahwa Tuhan akan selalu memampukan kita. Lewat 5 senjata rohani, kita berperang melawan musuh yang tidak kelihatan, meninggalkan keegoisan kita dan segala kemunafikan dalam hidup kita. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Ada di firman-Nya dalam 1 Petrus 2 ayat 1. Firman Tuhan dalam bacaan hari ini juga mengingatkan kita, akan tetapi berikanlah isinya sebagai sedekah, dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu. Ada di dalam Lukas 11 ayat 41 yang tadi kita baca. Apa itu sedekah? Sedekah di sini bukan berarti kita memberikan harta benda yang kita miliki, tetapi sedekah yang dimaksud di sini adalah memiliki hati yang bersih, bersih dari segala kemunafikan hidup kita, dari segala kepura-puraan, niat yang tidak tulus, ingin dilihat baik di luar, tetapi kita mau menjadi seorang showman, tetapi di dalam kita penuh dengan kepura-puraan. Kita belajar di sini untuk mempersembahkan hati kita yang tulus hanya untuk kemuliaan namanya. Jauhkanlah diri kita dari segala kemunafikan hidup, dari sikap menggerutu, marah-marah, uring-uringan, negative thinking, angkuh, fitnah, iri hati, dan keras hati. Itulah munafik yang digambarkan seperti sifat-sifat kita. Dan biarlah kita menjadi pribadi yang bersih hatinya. Bersih dalam arti bisa berpikir positif, kita bisa berempati, melihat dan memahami apa yang orang lain rasakan, menjadi pribadi yang respectful, menjadi pribadi yang solidaritas, menjadi pribadi yang berintegritas, dan menjadi pribadi yang humble. Kita bersikap rendah hati, tidak sombong, dan kita tidak angkuh. Sebagai ayat penutup, marilah kita menjaga hati kita. Jagalah hati kita dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ada di dalam Amsal 4 ayat 23. Semoga kita semua di sini semakin bisa membersihkan diri kita. Kita bisa bukan hanya mau terlihat baik di luar, dipandang orang, oh baik sekali kamu sudah pelayanan, tetapi dalam hati kita masih menyimpan segala kemunafikan, segala iri hati, benci, dendam, suka menggerutu,
marilah kita tinggalkan semua sifat-sifat itu dan menjadi pribadi yang bersih hati, menjadi pelayan Tuhan yang semakin berkenan, baik di dalam keluarga kita dan komunitas kita, dimanapun Tuhan tempatkan kita, walaupun sulit tetapi dengan 5 senjata, Tuhan yang akan memampukan kita menjadi pribadi yang semakin dimurnikan hatinya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ya Bapa, selamat pagi ya Bapa, Putra, Roh Kudus, Bunda Maria dan para kudus. Kami bersyukur ya Bapa karena saat teduh pagi ini boleh berjalan dengan lancar. Kami juga sungguh bersyukur atas firman-Mu setiap hari yang selalu baru, selalu menegur, mengajarkan kami dan mendidik kami supaya semakin hari boleh menjadi semakin baik, pribadi yang semakin baik. Kami mohon ampun jika selama ini kami masih jauh dari sempurna. Kami masih memiliki kemunafikan. Bapa, kami mau datang kepadamu, meletakkan segala kelemahan kami, dan terus introspeksi diri, supaya kami pantas dan terus meneladani Yesus, semakin disempurnakan dan mempunyai hati yang bersih. Bantu kami ya Bapa dalam kelemahan kami. Kami juga berdoa untuk Pak Paulus, Bu Vila, dan setiap pelayan-pelayan-Mu dalam KPH ini ya Tuhan. Tutup bungkus setiap kami. Kau berkati juga keluarga kami. Jauhkan dari yang jahat. Jauhkan juga dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Urapi curahkan setiap kami, Kau berikan rahmat yang kami butuhkan untuk lebih baik lagi dalam melayani ya Tuhan. Dan kami berdoa untuk teman-teman yang sedang menjalankan retret pemurnian hati pribadi. Kiranya Engkau terus pimpin mereka dengan Roh Kudus-Mu, terus memberikan semangat bagi mereka dan kesetiaan untuk menjalankan 5 senjata dan menjadikannya suatu kebiasaan dalam hidup ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk PH-TIN nanti malam. Kiranya semakin banyak jiwa-jiwa muda yang rindu untuk berjumpa denganmu melalui PH-TIN malam ini ya Tuhan. Bantu mereka mengatasi segala halangan-halangan mereka untuk datang kepadamu. Engkau juga lancarkan segala perangkat, Engkau urapi segala perangkat yang mereka gunakan, jaringan internet, juga setiap pelayanmu nanti malam. Engkau urapi ya Bapa, supaya mereka boleh melayani dengan penuh urapan dan membawa kemuliaan-Mu kepada banyak jiwa. Kami juga berdoa untuk hari ini kami persembahkan setiap rencana kami pada hari ini. Kiranya Engkau yang menyempurnakannya ya Tuhan. Setiap ucapan perilaku kami mau kami persembahkan kepadamu dan memberikan yang terbaik bagimu. Mari kita tutup dengan doa komunitas pemurnian hati. Ya Yesus, kepada hatimu yang maha kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini, juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami, apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hatimu yang maha kudus. Hati kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita foto. Silahkan dibuka kameranya. Ada 2 halaman. Mulai dari halaman pertama. 1, 2, 3. Sebentar. Halaman kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.